Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pantangan makanan ya, terutama mengenai pantangan makanan asam lambung ya. Jadi banyak yang teman-teman merasa terbebani, ya merasa bingung mau makan apa karena takut kambuh. Nah, disinilah saya akan jelaskan. Jadi pada dasarnya lebih tepatnya itu kalau saya pribadi tidak setuju dengan kata pantangan, tapi saya lebih setuju dengan kata pola hidup sehat. Ya, jadi pada dasarnya contoh kenapa seorang penderita asam lambung itu tidak boleh makan santan ya. Jadi pada dasarnya yang dilarang itu bukan dari kelapanya ya, tapi pada saat air kelapa dipanaskan, dimasak itu akan berubah menjadi lemak jenuh atau lemak jahat. Nah, jadi lemak jahat ini sebenarnya bukan hanya mengganggu lambung tapi juga bisa menyebabkan berbagai macam penyakit lain. Naiknya kolesterol ya, trigliserid, gula darah ya. Itu adalah penyebab-penyebab yang bisa diakibatkan apabila kita terlalu banyak makan makanan yang bersantan. Ya kalau misalkan mungkin kelapa kita parut, kita minum airnya itu lemaknya lemak baik, tidak apa-apa. Tapi pada saat kita masak, dipanaskan itu akan berubah menjadi lemak jenuh. Nah, itulah kenapa alasan makanan-makanan santan itu tidak dianjurkan bagi penderita penyakit asam lambung. Bukan hanya asam lambung sebenarnya ya. Secara umum pun sangat tidak dianjurkan makanan-makanan yang bersantan karena bisa menyebabkan berbagai macam penyakit ya. Berikutnya adalah mengenai daging ya, khususnya daging merah ya. Karena daging merah itu ya pada dasarnya mengandung lemak yang sangat tinggi. Nah, makanan yang mengandung lemak yang sangat tinggi tentunya akan mengganggu lambung karena lambung harus mencerna lebih lama dan tentunya akan memproduksi asam lambung lebih banyak. Nah, itu bagi asam lambungnya. Tapi selain penyakit asam lambung, keseringan mengkonsumsi daging merah pun berbahaya karena daging merah ini mengandung lemak juga yang sangat tinggi. Ya, lemak jenuh tentunya akan menaikkan kolesterol, tekanan darah, gula darah ya. Jadi penderita gula darah, kolesterol, batu empedu, batu ginjal pasti dilarang makan daging merah karena memang itu lemaknya sangat tinggi sekali. Konsumsi teh dan kopi ya pada dasarnya bukan hanya penderita asam lambung saja ya, hampir semua jenis penyakit pun dilarang mengkonsumsi teh dan kopi. Pada dasarnya bukan teh dan kopi yang dilarang ya, tapi adalah kandungan kafein dari teh dan kopi dan tentunya juga coklat. Ya, jadi kandungan kafein ini bisa karena kafein ini kan seperti apa ya, saya bilangnya seperti doping ya. Misalkan kita ngantuk, minum kopi ngantuknya hilang. Berarti kan saraf kita itu dipacu supaya lebih aktif. Nah, dan itu rangsangan-rangsangannya apabila kita konsumsi terus-menerus bisa mengganggu jantung, mengganggu lambung, dan lain sebagainya. Dan berikutnya adalah makanan yang digoreng. Nah, ini bisa dibilang salah satu faktor penyebab berbagai macam penyakit di Indonesia sampai kalangan bawah. Ya kalau zaman dulu orang yang namanya sakit kolesterol tinggi, sakit trigliserid, sakit diabetes hanya dialami mungkin ya tahun 2000-an ke bawah hanya dialami untuk menengah ke atas. Nah, pada saat tahun 2000-an ke atas, apalagi 2010-an ke atas, penyakit-penyakit kolesterol, tekanan darah tinggi, asam urat itu banyak diderita kalangan bawah juga. Ya, karena apa? Karena makanan yang digoreng. Tempe digoreng, tahu digoreng, ayam digoreng, ikan digoreng, dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui, pada saat kita menggoreng tahu atau tempe atau ayam, itu minyaknya itu akan masuk semua ke makanan itu dan tentunya itu lemaknya sangat tinggi ya karena minyak yang kita konsumsi hari-hari itu ada pada dasarnya sudah minyaknya pun jenuh dipanaskan lagi makin lemak jenuh lagi apalagi kita gorengnya dipakai berulang-ulang minyaknya itu pun bisa menyebabkan kanker ya jadi pada dasarnya pantangan-pantangan makanan yang dilarang itu sebenarnya itu adalah bukan hanya untuk penderita asam lambung, tapi untuk penderita semua jenis penyakit dan supaya kita tetap sehat ya teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman merasa makanan yang tidak digoreng itu tidak enak ya, karena memang sudah terbiasa lidahnya makan yang digoreng ya. Kita perhatikan berapa minggu ini katanya sih ya kalau di daerah saya mungkin tidak langka, ada kelangkaan minyak goreng di daerah lain dan saya lihat orang sampai ngantri untuk beli minyak goreng. Nah dari situ menandakan bahwa masyarakat umum Indonesia itu tidak paham bahwa makanan yang digoreng itu tidak sehat. Ya, kalau nggak percaya teman-teman yang punya sakit asam lambung coba aja makan tempe atau ayam goreng tiap hari, pasti nggak akan sembuh-sembuh. Ya, karena apa? Karena lemak ya sebenarnya lemak jenuh itu bukan hanya mengganggu lambung tapi mengganggu semua organ tubuh.
Bahkan sakit-sakit yang mungkin tidak ada hubungannya dengan lambung seperti infeksi saluran kencing, batu ginjal, itu kalau kita makanan yang digoreng itu sulit untuk sembuh. Bahkan ya seperti penyakit-penyakit bakteri atau virus ya, misalkan seperti hepatitis dan lain sebagainya, itu salah satu pantangannya itu adalah makanan yang digoreng karena kalau tubuh kita mengandung banyak lemak ya tentunya bakteri suka hinggap di situ. Virus juga suka hinggap di situ. Dan salah satu penelitian ada yang disebut dengan badai sitokin ya, pada saat imun menyerang diri organ tubuh kita sendiri. Nah, itu disebabkan karena kelebihan lemak ya. Bahkan yang paru-parunya banyak lendir ya, pada saat Covid kemarin itu kebanyakan karena orang-orang yang suka makanan berlemak tinggi. Ya, jadi lemak itu lama-kelamaan akan berubah menjadi lendir yang kental. Nah, itulah yang menyebabkan sesak nafas. Nah, jadi bagi teman-teman harus betul-betul lemak itu diminimalisir ya. Tapi saya jelaskan sedikit, ada yang disebut dengan lemak baik, ada yang disebut dengan lemak jahat ya, atau HDL, LDL ya. Jadi lemak baik itu sumbernya itu dari nabati ya. Misalkan dari susu kedelai atau kacang kedelai, dari minyak zaitun yang extra virgin oil, alpukat ya, kacang almond, kacang mede, tentunya yang tidak digoreng ya. Nah, itu disebutnya lemak baik ya, protein baik dan lemak baik, dan itu bagus untuk kesehatan. Nah, sedangkan ada yang disebut dengan lemak jenuh atau LDL itu ya. Lemak jenuh itu misalkan dari apa? Makanan bersantan, daging merah, seafood ya. Susu sapi pun itu mengandung lemak jenuh, lemak jahat. Ya, telur. Ya, ini yang umum juga yang banyak orang tidak tahu. Telur kuning telur itu tinggi sekali lemak jenuhnya. Ya, daging sapi, seafood, usus atau jeroan itu sangat tinggi sekali lemaknya, sangat tinggi sekali purinnya. Ya, jadi bagi teman-teman penderita asam lambung, memang kalau misalkan mau sehat ya harus dihindari lemak-lemak jenuh. Nah, penggantinya kita harus konsumsi lemak baik ya seperti buah alpukat, kacang tanah ya, itu pun jangan digoreng ya. Misalkan sehari 10 butir atau kita sangrai kacangnya, kita bikin pecel atau bikin gado-gado, jangan pedas, itu bisa dinikmati. Nah, itu jadi kita bisa variasikan makanan tanpa digoreng, makanan tanpa lemak, tapi bisa enak sebenarnya. Ya kebetulan kalau saya tidak pernah masak, istri saya yang mengolah semuanya, dan alhamdulillah istri saya ya lumayan lah bisa pintar masak makanan yang sederhana tanpa minyak, tapi bisa enak ya. Jadi teman-teman bisa belajar di rumah, bisa cari di YouTube, channel-channel YouTube bagaimana caranya mengolah makanan enak tanpa minyak atau tanpa digoreng. Nah, salah satunya itu teman-teman bisa menggunakan air fryer ya. Ada mesinnya air fryer ini bisa menggoreng makanan tanpa minyak. Nah, itu sangat membantu penyembuhan penyakit teman-teman, khususnya yang menderita asam lambung. Karena coba teman-teman perhatikan, kalau kita makanan yang digoreng, biasanya itu perutnya panas dan BAB-nya itu sulit. Jadi penderita ambeien, penderita lambung, ya penderita penyakit ginjal, jantung, salah satu pantangannya itu kanker juga sama ya, diabetes juga pantangannya itu adalah salah satunya adalah makanan yang digoreng. Nah, dengan gula putih juga teman-teman. Gula putih pun sama ya, itu tidak baik untuk penyakit lambung dan penyakit lainnya. Karena gula putih itu kan terbuat dari tebu. Nah, pada saat tebunya itu diproses sedemikian rupa dan itu yang hanya diambil glukosanya atau gulanya. Sedangkan vitamin-vitamin dari tebunya itu pada saat proses pembuatannya itu sudah hilang. Nah, jadi indeks glikemiknya itu sangat sangat tinggi ya itu gula putih. Jadi pada saat kita konsumsi itu sangat cepat diproses oleh darah. Nah, itulah karena kenapa gula putih sangat tidak baik ya, bukan hanya untuk lambung ya, lambung karena makanan yang glukosanya tinggi pun sulit dicerna oleh lambung ya, makanya pantangan juga untuk penyakit lambung. Jadi teman-teman bagi penderita diabetes asam lambung, gulanya itu bisa diganti dengan gula jagung, gula aren, madu asli, gula batu ya. Kalau saya pribadi gula aren sama madu itu udah gula yang saya konsumsi. Udah lama saya tidak konsumsi gula putih ya, paling kalau terpaksa misalkan saya lagi keluar kota ya, minuman-minuman yang mungkin pakai pemanis gula ya itu sesekali saja. Tapi secara umum di rumah saya tidak ada gula putih malah di rumah. Karena saya sudah tahu sudah lama itu bisa menyebabkan kadar gula naik, pencernaan juga terganggu, dan kanker pun salah satunya pun bisa dari kelebihan gula, termasuk pun kue-kue teman-teman ya, bolu-boluan, kue-kue mewah, nastar dan lain sebagainya, itu sebaiknya dihindari untuk penderita asam lambung. Dan
penderita penyakit-penyakit lainnya. Jadi memang kita harus kembali ke makanan-makanan yang sederhana. Jadi teman-teman harus belajar bagaimana caranya mengolah makanan yang sehat, yang tidak mewah, tapi tetap enak di lidah. Dan tentunya otomatis untuk kita yang sudah memahami kesehatan, kita lebih makan itu yang kita perhatikan adalah pada saat kita makan bukan enaknya di lidah yang hanya satu jengkal ini, tapi apakah makanan yang saya konsumsi ini bisa menguatkan atau menyehatkan saya. Itu mindset yang harus dirubah. Ya saya pribadi pun kadang-kadang ya terpancing ya untuk makan enak. Maksudnya makanan enak itu makanan yang apa? Yang berlemak tinggi atau manis. Tapi ya kita harus cepat-cepat kembali ke pola makan yang baik karena itu demi kesehatan kita juga teman-teman ya. Kalau kita sehat pun yang menikmati pun diri kita sendiri bukan orang lain. Tapi tentunya teman-teman harus yakin ya. Jadi dengan pola makan yang sehat sederhana ini saya bisa sehat. Kalau teman-teman tidak yakin ya tentunya teman-teman akan cemas ya. Waduh nanti saya kurang gizi. Nah jadi teman-teman harus cari penggantinya. Makanya saya bilang tadi pengganti lemak protein yang baik itu apa? Kacang tanah yang tidak digoreng, kacang almond, kacang mede, minyak zaitun, extra virgin oil, alpukat. Nah itu adalah makanan-makanan yang mengandung lemak baik ya, lemaknya tidak jenuh yang tidak akan membuat teman-teman kena penyakit-penyakit degeneratif ya. Sedangkan kalau makanan yang digoreng itu bisa menyumbat pembuluh darah, mengganggu lambung dan lain sebagainya. Oke, teman-teman dari saya sekian dulu ya. Mudah-mudahan informasi dari saya ini bisa berguna supaya kita bisa tetap sehat selalu karena COVID ini pun saya rasa sudah mulai mereda ya. Jadi teman-teman tingkat kecemasannya dikurang-kurangi, di manajemen stresnya karena stres itu salah satu pembunuh di dunia. Jadi jantung kan serangan jantung adalah pembunuh nomor satu di dunia dan yang paling banyak menyebabkan serangan jantung nomor satu itu adalah depresi atau stres. Jadi teman-teman kendalikan manajemen stresnya, depresinya, banyak beribadah ya karena bisa dibilang salah satunya supaya kita cemas gelisahnya itu bisa hilang itu salah satu dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Itu salah satu cara yang paling manjur teman-teman. Karena banyak yang sudah ke psikiater, ke psikolog ya, pulang dari psikiater atau psikolog kembali lagi cemasnya. Ya karena apa? Ya karena namanya manusia ya teman-teman. Jadi kita harus kembali kepada Yang Maha Kuasa sesuai dengan agama masing-masing, kepercayaan masing-masing, banyak ibadah, banyak berdoa. Karena itulah yang akan membuat hati kita tenang ya. Ambisi-ambisi dunia jangan terlalu ditonjolkan. Mau ini mau itu ya, yang penting kita jalani hidup saja normal ya, biarkan semua Yang Maha Kuasa yang mengatur ya, jangan kita pikirkan terus karena itu akan membuat diri kita pusing sendiri teman-teman. Oke, sampai sini dulu dari saya ya, selamat pagi teman-teman.